Ketenagakerjaan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sejumlah pengangguran hingga PHK terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia hingga Agustus 2024 ada di angka 7.465.599 pengangguran. Situasi itulah yang kemudian memunculkan tagar kabur aja dulu di jagat media sosial. Ya, dalam tagar kabur aja dulu menampilkan beragam unggahan, tulisan, hingga video mengenai ajakan untuk pindah ke luar negeri. Lagi rame tagar kabur aja dulu, di mana anak muda di Indonesia ngajakin ke luar negeri untuk cari kerja. Tren ini terjadi gara-gara susahnya cari kerja di Indonesia, terlalu banyak persyaratan umur, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Ya sedangkan di luar negeri, tamatan SMA gajinya bisa sampai 2 digit. Fenomena tagar kabur aja dulu ini disebut muncul dari rasa kekecewaan hingga kemarahan publik atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Sulitnya mencari pekerjaan, rendahnya upah, serta ketimpangan sosial menjadi pemicu utamanya. Seperti postingan di X milik akun @julioexpor yang menulis, "Baru rame hashtag kabur aja dulu, gue udah bilang dari beberapa tahun lalu. Indonesia ini makin kacau, bisnis makin gak sehat, permainan orang dalam, impor menggila, inflasi terus naik, gaji gak naik, kualitas hidup gak ada. Makanya gue pindah ke luar negeri, buka bisnis di luar negeri." Tidak hanya itu, dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB Muhammad Yuarga Permana dalam program Rosi mengungkapkan, tagar kabur aja dulu di kalangan anak muda bahkan sudah jadi dampak globalisasi. Sebetulnya isu tentang lapangan kerja, isu tentang frustasi PHK dan lain sebagainya itu sudah terjadi beberapa waktu lalu, semenjak COVID lah seperti itu ya. Saya melihatnya dari 3 perspektif sih Mbak, kemarahan anak muda ini ya. Pertama memang dari kebijakan pemerintah, yang kita tentu harus bicara tentang kebijakan. Ada ketidakberpihakan kepada anak muda untuk mencari pekerjaan. Saya mengatakannya lapangan kerja layak yang sangat terbatas. Jadi perspektif kebijakan ini perlu kita bicarakan, yang menjadi pemantik anak muda marah. Lalu dengan ada akumulasi lah ya kemarahan, misalkan kebijakan-kebijakan yang harus viral dulu baru dibatalkan. Adanya media sosial melihat, oh ada beasiswa sekarang, ada orang yang kerja di luar negeri, ternyata globalisasi sekarang. Jadi ternyata oh ada loh pilihan lain untuk bekerja, belajar gitu ya. Jadi sehingga keluarlah hashtag kabur aja dulu itu. Menyikapi yang tengah ramai terjadi, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkapkan tak masalah dengan munculnya tren tagar kabur aja dulu. Namun, ia juga menambahkan tren ini merupakan tantangan bagi pemerintah. Dengan kabur aja, memang di satu sisi kalau saya lihat kesempatan kerja di luar negeri itu kan memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya. Jadi kalau memang semangatnya itu adalah untuk meningkatkan skill, kemudian melihat memang ada peluang kerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri ya masalah. Tapi ini tantangan buat kita. Kalau memang itu adalah terkait tentang aspirasi mereka, ayo pemerintah create better jobs ya, itu yang kemudian menjadi catatan. Lain halnya dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mempersilahkan WNI yang ingin bekerja ke luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Kabur aja dulu atau apa? Biarin lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya mau kabur aja lah, jangan balik lagi. Data dari Kementerian Luar Negeri menyebutkan saat ini terdapat lebih dari 2,3 juta WNI tinggal di luar negeri. Lebih dari 488.000 WNI tinggal di luar negeri untuk bekerja, sedangkan 74.000 WNI lainnya menetap di luar negeri untuk belajar atau melanjutkan pendidikan. Salah satu negara yang menjadi pilihan WNI untuk tinggal di luar negeri adalah Singapura. Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menunjukkan tren peningkatan jumlah WNI pindah jadi warga negara Singapura. Tahun 2022 ada 510 WNI jadi warga negara Singapura. Dan jumlah ini meningkat di tahun 2023 menjadi 892 WNI. Dan di tahun 2024 terdapat 978 WNI jadi warga negara Singapura. Ainun Najib, warga negara Indonesia yang tinggal di Singapura, menilai banyak faktor kenapa WNI memilih tinggal dan bekerja di luar negeri. Salah satunya karena batasan usia. Kalangan teman-teman diaspora itu selalu ada sentimen bahwa
kita di sini tuh ikhlas membayar pajak karena kita dapat hasilnya. Oke. Sementara kalau di Indonesia ada sentimen bahwa kelas menengah terutama ya, kelas menengah itu yang paling banyak menyumbangkan pajak melalui pajak penghasilan dan tentunya PPN juga ya, yang baru aja naik jadi 12% itu kan kebanyakannya dari konsumsi kelas menengah. Nah, tapi kelas menengah ini yang paling nggak dapat apa-apa. Nah, ini yang menarik. Kayaknya Indonesia sangat tertinggal. Indonesia itu terlalu membatasi umur. Jadi ada juga yang kabur ke luar negeri, kabur aja dulu karena di Indonesia tidak dapat pekerjaan karena usianya sudah lewat batas minimal usia. Banyak juga yang seperti itu. Di luar negeri tidak ada praktek untuk membatasi usia. Itu kayaknya unik di Indonesia itu. Fenomena tagar ini menjadi cerminan dari